teman-teman. Hai teman-teman. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini, Sabtu 15 Januari 2022. Diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Bersama Fania dari Salatiga. dengan Nia di Surabaya. Shalom, salam damai dan sukacita. Hari ini tanggal 15 Januari kita memperingati Santo Arnoldus Jansen, pendiri 3 tarekat misi, yakni Serikat Sabdaat Allah atau SVD, Kongregasi Suster-Suster Misi Abdi Roh Kudus atau SSPS, dan Kongregasi Suster-Suster Misi Abdi Roh Kudus Penyembah Abadi atau SSPSAP. Menjelang akhir abad ke-19, gereja di Jerman mengalami kesulitan karena adanya perang budaya. Gereja-gereja ditutup, imam-imam tidak dapat melayani umat. Bagaimana respon Arnoldus Jansen, seorang imam muda di Jerman pada saat itu? Dia mendengar sabda Yesus, "Ikutlah aku." Dan dia mengikuti Yesus. Dalam Injil yang kita baca hari ini, Yesus melakukan tindakan yang melawan arus pandangan masyarakat umum, bahwa seorang guru, seorang nabi seharusnya tidak duduk bersama-sama orang-orang berdosa. Yesus bukan cuma duduk, Yesus bahkan makan bersama para pemungut cukai. Secara kreatif dan berani, Yesus melakukan hal yang out of the box, di luar kebiasaan umum, demi misi keselamatan umat manusia. Menjaga kebersihan sudah biasa. Saat ada sampah, langsung dipungut. Yesus makan bersama orang berdosa, membuat ahli Taurat bersungut-sungut. Kembali kepada Arnoldus Jansen. Pada saat terjadi penutupan gereja-gereja, beliau boro-boro mengeluh, menggerutu, meratapi situasi. Tidak, beliau mengikuti panggilan Yesus untuk berpikir dan bertindak secara out of the box, di luar respon pada umumnya, demi misi keselamatan umat manusia. Dalam situasi sulit di mana gereja dihambat, imam muda yang hanya bermodalkan iman itu mendirikan rumah misi dan 3 tarekat yang hidup dan berkarya hingga saat ini. Terlalu capek harus beristirahat, sebab waktu tidurnya hanya sedikit. Tapi bukan bagi orang yang sehat, melainkan bagi orang yang sakit. Marilah kita sejenak bertanya diri, beranikah kita mengikuti Yesus, bersikap seperti Santo Arnoldus Jansen dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup? Memancing di laut menggunakan senar, tapi kualitasnya bukan yang biasa. Aku datang bukan untuk panggil yang benar, melainkan panggil orang yang berdosa. Kita perlu mendengarkan setiap bisikan Roh Kudus dalam merespon setiap keadaan, sehingga kita bukan cuma ikut rame-rame berkeluh kesah, melainkan kita berani menjadi bagian dari misi keselamatan Allah bagi umatnya, sehingga hidup kita pun
bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Kita pun sebagai orang yang penuh dosa juga dipanggil sebagai pewarta sabdanya. Sanggupkah kita? Salam Seroja, berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih, berkah dalam.